Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu an- Materi kita Bukhari 564. Menurut Salim akhbarani Abdullah. Abdullah bin Umar menyampaikan, "Shalla lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lailatan salatal isya wa hiya allati yad'una an-nas al-atama. Tsumman sarafa fa aqbala alaina fa qala ara'aytum lailatakum hadhihi fa inna ra'sa mi'ati sanatin minha la yabqa mimman huwa ala dhahril ardi ahadun." Ini hadis 564 Bukhari diantaranya mengajarkan bahwa setiap 100 tahun itu pasti Allah mengirimkan salah satu hambanya Allah sebagai pembaharu, orang yang alim yang menjelaskan tentang berbagai ilmu yang bisa kita ikuti. Ini satu sisi. Agar perjuangan agama terus menyambung. Namun di sisi yang lain, pelajaran supaya kita tidak mengaku bahwa orang itu adalah kita. Jangan pernah kita mengaku bahwa kitalah adalah mujaddid. Jadi tetap menjaga ketawaduan. Tetap menghargai orang lain dan pendapat yang berbeda. Berikutnya Bukhari 568. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana yakrahun nauma qabla al-isya wal hadits ba'daha. Nabi kalau tidak darurat itu tidak tidur sebelum isya. Khawatir tidak sholat isya. Satu sisi ya kalau tidak darurat. Dan beliau kalau setelah isya itu jarang sekali beliau maksudnya itu kalau sudah setelah sholat isya kebanyakan beliau sebentar lalu tidur. Khawatir melakukan dosa lagi apabila masih terlalu banyak melakukan sesuatu yang hal-hal yang lain. Ini satu sisi, kecuali kalau darurat. Karena pernah Nabi itu darurat sampai malam, malah Nabi itu bangun dalam rangka membicarakan sesuatu yang bermanfaat. Karena kalau kita sudah sholat isya itu, insya Allah kita itu ditulis dalam catatan amal kita dalam keadaan udah bersih. Habis sholat kan, ahli surga. Kalau kita wafat dalam keadaan. Tapi kalau kita setelah sholat isya melakukan perbuatan dosa, catatannya ada hitamnya lagi. Berikutnya yaitu 570. Bukhari Hadatsana Abdullah ibnu Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suwila anha lailatan fa akharaha hatta raqadna fil masjid thumma staiqadna thumma raqadna thumma staiqadna thumma kharaja alaina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam thumma qala laysa ahadun min ahli al-ardi yantadhiru as-salata ghairukum wa qala ibnu Umar la yubali aqaddamaha aw akharaha idza kana yahsha ay yawlabahu an-naum am waqtiha wa kana yarkudu qablaha. Beda lagi, jadi Nabi juga pernah di suatu kasus beliau itu masih ada suatu keperluan. Kalau sholat itu kan untuk pribadi, sedangkan untuk merukunkan umat dan sebagainya itu kan untuk kepentingan yang lebih banyak. Sehingga Nabi itu menemui tamu sampai malam. Sedangkan sahabat menunggu di masjid itu sampai ngantuk, tidur bangun, tidur lagi. Itu sahabat Nabi nggak datang-datang. Ini satu sisi, tapi tidak menjadi kebiasaan. Lalu sahabat Abdullah bin Umar menyampaikan, soal sholat isya itu boleh didahulukan, boleh diakhirkan. Tinggal bagaimana. Tapi kalau bisa sholat pada waktunya. Ini dalam hal tertentu ya, misal darurat. Yang penting kita yakin bahwa nanti malam bisa bangun. Apalagi kalau ada semacam HP, jam pengingat. Sayyidina Umar, sahabat Abdullah bin Umar itu ada kalanya tidur dulu sebelum isya. Karena beliau yakin kalau nanti bisa sholat isya sekalian sholat malam. Demikian sebaliknya sahabat Abu Bakar itu beliau sholat dulu baru tidur. Ini Bukhari 570. Tapi dalam keadaan normal, sholatlah tepat waktu. Laula ana syukku ala ummati la amartuhum ayyusalluha hakadha. Bukhari 571. Lalu berikutnya yaitu jadi memang waktu itu ada waktu ikhtiar, waktu pertama ada waktu jawas. Itu innamat tafritu ala man lam yusalli sholata hatta yaji'a waqtu shalah al-ukhra. Berikutnya 573.
Di dalam hadis Bukhari 573 ini, kunna indan Nabi sallallahu alaihi wasallam idza nadhara ila al-qamari lailatal badri faqala ama innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadza la tudamuna aw la tudahuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu thumma qala fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Berangkat dari Al-Quran surah Qaf ayat 39, banyaklah sholat, memuji Allah, bertasbih, sholat sunnah, sebelum matahari terbit, itu sholat subuh dijaga, dan wa qablal ghurub, sebelum matahari terbenam, itu maksudnya sholat asar. Ini apalagi sholat itu, sholat yang lain harus dijaga. Kalau dua sholat ini dijaga, karena itu biasanya dalam keadaan orang malas dan dalam keadaan orang sibuk. Insya Allah waktu-waktu yang lain lebih ringan. Nah, apabila kita terbiasa melakukan sholat subuh, apalagi berjamaah, maka insya Allah pada waktunya kita akan bisa melihat pahala dari Allah. Seperti kita melihat bulan purnama di surga. Masya Allah. Melihat yang dimaksud itu akan melihat Allah itu maksudnya seperti melihat purnama. Ada yang mengatakan melihat Allah, ada yang melihat kekuasaan Allah, ada yang mengatakan melihat pahala dari Allah, melihat kenikmatan dari Allah. Itu banyak penafsirannya. Nah, kenapa pahala? Ya pahalanya yang kita terima. Karena kalau kita bisa melihat Allah di surga itu, ada yang berpendapat berarti Allah butuh tempat di surga. Padahal surga itu kan ciptaan Allah. Ya terlepas dari itu semua itu perbedaan pendapat, terserah. Yang penting itu sekarang itu kita itu bisa masuk surga apa tidak, itu saja sebenarnya. Karena kita kan insya Allah yang kita harapkan seperti itu. Supaya kita berdoa dan berusaha sehingga pada tiba waktunya orang itu akan meninggal sesuai kebiasaannya. Kalau dia biasa menghindar dari kemaksiatan, insya Allah wafat dalam keadaan meninggal dari kemaksiatan. Menghindar. Tapi kalau dalam keadaan maksiat terus, khawatir dalam keadaan maksiat itu. Tapi insya Allah, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Lalu yang ini yang terakhir. Yang terakhir yaitu hadis Bukhari 578. Kalau 575, 576, 577 itu kita dianjurkan sebelum subuh paling tidak itu bangun. Kurang 15 menit, kurang 30 menit. Tujuannya apa? Supaya siap-siap sholat subuh, kita bisa mandi atau ambil air wudhu, dan kita bisa sholat tahajud. Tahajud, witir, baru tidur-tiduran sejenak, sambil sekitar membaca 50 ayat, bisa masuk subuh, lalu sholat subuh. Baru setelah sholat subuh kita bisa melakukan aktivitas yang lain. Itu qadru khamsina. Jadi annahum tasahharu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam thumma qamu ila sholati qultu kam bainahuma qala qadru khamsin aw sittina yakni ayatan. Itu kebiasaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi kalau melihat Siti Aisyah karena sakit atau sibuk atau capek itu ditunggu sampai beliau bangun. Kalau enggak Nabi tidur di sebelahnya. Kalau beliau dilihat bangun sama beliau diajak ngobrol supaya sehat dan sebagainya. Supaya tidak langsung ke kamar mandi kan khawatir masih pening kepalanya. Menurut Siti Aisyah radhiyallahu anha 578 kunna nisaul mu'minat yashhadna ma Rasulillah salat al-fajri mutalaffi'atin bi murutihinna thumma yanqalibna ila buyutihinna hina yaqdina as-salata wa la ya'rifuhunna ahadun. Jadi menurut Siti Aisyah dulu kami perempuan itu kalau sholat subuh itu sholat bersama Nabi jamaah di Madinah itu pakai mukna, berangkat pakai mukna, pulang pakai mukna. Dan waktu itu ya pulang saja sehingga tidak sampai ikhtilat dengan kaum laki-laki. Ini satu sisi. Jadi perempuan boleh sholat, boleh, nggak ada yang menghalangi. Lah kalau ke pasar saja perempuan boleh, masa ke masjid nggak boleh? Orang jauh-jauh saja boleh haji dan umroh perempuan, masa dalam waktu nggak haji dan umroh ke masjid nggak boleh? Yang nggak boleh itu apalagi kalau keadaan tidak aman atau pakaiannya atau perjalanannya yang tidak aman. Karena laki maupun perempuan sama-sama pengen dengerin pengajian mungkin, atau pengen beliau sholat jamaah mungkin, dan lain sebagainya. Tapi perempuan memang
oleh Allah diberi keringanan. Kenapa? Di rumah, karena beliau itu tenaganya lemah, ada kalanya, belum kalau hamil, belum kalau menyusui, belum kalau melahirkan, belum kalau haid dan lain sebagainya. Itulah sayangnya Allah kepada kaum perempuan. Tapi apabila beliau kepingin ke masjid untuk sholat jamaah dengan tetap menjaga berangkat pulang pergi pakai mukna dengan tidak ikhtilat dan lain sebagainya, maka tidak ada masalah. Demikian mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.